Oke. Nah, ini merupakan cabang yang disebut dengan kombinatorial. Jadi kombinatorial adalah cabang matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Ya. Jadi misalkan coba susun 2 kelereng dari 10 kelereng. Nah, ini ada berapa kemungkinan bisa menyusun. Nah, ini kita tidak perlu kemudian menjajarkan ya 2 kelereng tersebut, cukup kita menghitung dan menyatakan oh sekian kita bisa punya susunan kelereng, contohnya seperti itu. Nah, kaidah dasar menghitung nanti ada 4, ada kaidah perkalian, kaidah penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, ini tentunya dalam kerangka kombinatorial. Ya. Untuk kaidah perkalian atau rule of product, ya, misalkan satu prosedur dapat dipecah menjadi 2 langkah berurutan. Nah, jadi misalkan satu tugas atau satu prosedur itu bisa dibagi menjadi prosedur A dulu, baru prosedur B. Ya. Nah, misalkan untuk prosedur A itu mempunyai pilihan cara. Ya, jadi prosedur A itu tidak hanya bisa dikerjakan dengan satu cara saja, tapi misalkan di sini dikerjakan dengan N1 cara. Ya. Kemudian untuk langkah yang B, langkah yang berikutnya itu juga tidak hanya bisa dikerjakan dengan satu cara, tapi bisa dikerjakan dengan sebanyak N2 cara. Ya, jadi milih. Ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan prosedur tadi itu ada berapa banyak cara. Ya, caranya ada berapa nih untuk menyelesaikan keseluruhan A dan B tadi. Nah, itu kita bisa cari dengan mengalikan ya N1 dikalikan N2. Ya. Ini kaidah perkalian ya, rule of product. Kemudian kaidah penjumlahan, rule of sum. Ya. Jika satu tugas dapat diselesaikan dengan salah satu dari, ya, misalkan tugas tadi itu bisa diselesaikan baik dengan prosedur A atau, ya, jadi prosedurnya aja bisa milih prosedur A atau prosedur B, gitu ya. Jadi tugasnya itu bisa milih prosedur A atau prosedur B. Nah, prosedur A sendiri itu mempunyai pilihan juga caranya, ada N1 cara. Ya, prosedur B itu juga punya pilihan cara sebanyak N2 cara. Maka tugas tadi kemungkinan kita menyelesaikan itu bisa sebanyak berapa cara? N1 ditambah N2 cara. Dengan catatan tadi ya, cara di prosedur A dan cara di prosedur B itu tidak ada yang sama. Ya. Nah, kemudian kaidah pengurangan itu seperti yang kaidah penjumlahan, hanya ya di prosedur A tadi ada cara N1 cara, di B ada N2 cara. Nah, di antara cara-cara tadi itu ada yang di A itu juga merupakan salah satu caranya, di B juga merupakan salah satu caranya, ya. Jadi cara yang merupakan common ya, merupakan cara yang sama pada prosedur 1 A tadi dan B tadi, ya. Nah, untuk itu maka banyaknya cara adalah N1 ditambah N2 dikurangi banyak cara yang merupakan cara yang dilakukan oleh keduanya, ya, sama, ya. Kalau dalam himpunan dulu ini irisan ya, yang banyak cara yang dilakukan bersama itu. Ya, itu kaidah perkalian ya. Untuk contoh kaidah perkalian misalkan ya, misalkan satu kelas itu terdiri dari 60 pria mahasiswanya ya, yang pria 65. Kemudian yang wanita ada 15. Nah, kemudian misalkan saya hendak memilih 2 mahasiswa. Nah, 2 mahasiswa itu satunya harus pria, satunya harus wanita. Nah, ada berapa cara saya memilih 2 mahasiswa tersebut? Atau ada berapa kemungkinan pasangan yang bisa saya pilih ya dari kesekian mahasiswa tersebut? Perhatikan ada kata dan di sini ya. Jadi kita lihat dulu untuk memilih satu mahasiswa ya, saya punya 65 cara.
Ya kan, saya punya 65 pilihan. Nah, ada 65 kemungkinan saya memilih satu mahasiswa pria. Kemudian untuk mahasiswi atau mahasiswa putri, wanita, saya mempunyai 15 cara. 15 kemungkinan saya pilih. Ya, di antara 15 mahasiswa tersebut saya ambil satu. Ya. Oke, jadi total saya memilih pasangan itu ada berapa cara? Nah, jadi kita kalikan di sini 65 dikalikan 15, jadi ada 975 cara. Nah, jadi kalau saya punya mahasiswa, di sini terjadi 80 mahasiswa, 65 pria, 15 wanita, saya pilih 2 orang, 1 pria, 1 wanita, saya boleh memasangkan ya dengan sebanyak kemungkinan 975 pasangan. Nah, yang mungkin saya bisa pilih. Ya, jadi itu kalau saya memilih pasangan itu untuk contoh kaidah perkalian. Nah, untuk contoh kaidah penjumlahan. Nah, misalkan saya milihnya hanya satu ini. Ya, saya hanya satu saja. Satu itu boleh laki-laki, boleh perempuan, atau boleh pria, boleh wanita. Boleh mahasiswa atau boleh mahasiswi. Nah, kira-kira saya punya berapa kemungkinan bisa milih? Nah, jadi untuk memilih satu mahasiswa pria itu 65 cara, saya punya 65 pilihan. Untuk memilih mahasiswa putri, ini saya bisa 15 pilihan ya. Nah, jadi kalau putra atau putri, atau di sini ya, maka pilihannya, caranya atau kemungkinannya adalah 65 ditambah 15, 80 cara. Ya kan tidak peduli kan? Nah, jadi saya memilih satu mahasiswa saja, ya udah ada 80 kemungkinan saya pilih satu mahasiswa tersebut ya, karena totalnya juga 80. Nah, misalkan saya hendak membuat string biner. Ya, string itu ya deretan, ya, deretan angka biner. Nah, sekarang saya mau membuat string angka biner yang terdiri atau panjangnya 5 bit. Ya, panjangnya 5 bit. Nah, kira-kira saya bisa membentuk berapa buah string? Nah, jadi satu string 5 bit. Saya bisa bikin berapa string? Nah, jadi ada 5 bit, ya. Setiap bit itu punya 2 cara atau 2 pilihan. Kalau enggak 0, ya 1. Ya, kalau enggak 0, ya 1. Maka ini cara atau pilihan untuk bit pertama, bit kedua, bit ketiga, keempat, kelima. Nah, ada 2 pangkat 5, ada 32 buah string biner. Ya. Oke, dari 0 sampai 1 1 1 1 1. Nah, ya. 0000 terus 00001 00010 ya 00011 dan seterusnya ya. Kita punya 32 buah string biner. Kemudian kalau misalkan 8 bit ya, kita gunakan aja rumus yang di atas ini ya, 2 pangkat 8. Jadi kita punya 256 buah string biner. Ya. Oke, kalau string tadi kita katakan word ya, berarti saya punya 256 word gitu ya. Misalkan itu. Sekarang misalkan kita mau membuat sistem di komputer ya, membuat sistem kemudian yang boleh masuk itu hanya yang punya password, kata sandi. Lalu saya izinkan ya user itu membuat password boleh 6, boleh 7, boleh 8 karakter. Ya, 8 karakter. Karakternya apa saja? Karakter itu boleh huruf, boleh angka. Ya. Jadi punya berapa pilihan karakter itu? Huruf itu 26 ya, dari A sampai Z. Kemudian angka itu dari 1 sampai dari 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2 sampai 9 ya. Jadi ada 10
angka. Ya, jadi kalau secara total karakternya ada 36 karakter. Nah, sekarang kira-kira berapa user yang bisa masuk dalam sistem saya? Atau pertanyaannya, berapa banyaknya sandi? Ya, berapa banyaknya sandi yang dapat dibuat dengan ketentuan saya tadi? Ya, boleh 6, boleh 7, boleh 8 karakter. Ya, 6 boleh, atau 7 boleh, 8 boleh. Nah, kira-kira berapa banyak yang sandi? Nah, kita lihat satu-satu. Ya, kalau panjang sandinya itu 6 karakter, ya, dan ini tidak ada ketentuan, tidak boleh diulang dan sebagainya. Ya, tidak boleh ada yang sama, tidak ada ketentuan seperti itu. Ya, oke. Jadi ada 6 karakter untuk satu sandi, di mana pilihannya ada 36 karakter. Ya, maka untuk 6 karakter saja kita bisa membuat sebanyak ini. Karakter pertama 36 pilihannya, ini karakter kedua 36 juga pilihannya, karakter ketiga 36 pilihannya, sampai karakter ke-6 semua punya 36 pilihan karakter, maka kita bisa membuat 3 pangkat 6 sandi. Nah, sekian ini. Berapa ini? Ya. Ini miliar triliun ya, 2 triliun 107, bukan 2 miliar ya, 2 miliar 176 juta, nah sekian sandi. Itu hanya 6 sandi. Nah, kemudian saya mengatakan tidak hanya 6, 7 juga boleh. Nah, kalau 7, ini 36 pangkat 7. Kemudian saya katakan 8 juga boleh. Nah, 8, ini 30 pangkat 8, ya. Berarti ada 3 tadi ya, yang 6 atau 7 atau 8, maka jumlah sandi yang bisa dibuat adalah sekian. Ya, ini tadi untuk yang 6 karakter, ditambah untuk yang 7 karakter, ditambah untuk 8 karakter. Ya, ini juga contoh untuk rule of penjumlahan tadi ya. Oke. Kemudian contoh yang kelima untuk prinsip inklusi eksklusi, ini untuk pengurangan tadi ya. Misalkan ya, contohnya perusahaan itu menerima 350 pelamar pekerjaan ya. Kemudian dari 220 pelamar itu lulusan ilmu komputer. 147 itu lulusan bisnis. Datanya seperti itu. Lalu ada 51 lulusan itu dia lulusan komputer juga, bisnis juga. Ya, misalkan dia kuliahnya di 2 dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 350 pelamar ini, berapa banyak pelamar yang bukan lulusan baik ilmu komputer maupun ilmu bisnis? Nah, ini kita gunakan teorema himpunan. Ya, kita dulu juga pernah membahas ini di teorema himpunan. Misalkan A1 itu adalah himpunan pelamar lulusan jurusan ilmu komputer. Ya, jadi pokoknya jurusan komputer dihimpunkan di himpunan A1. Ya. Kemudian A2 itu himpunan pelamar lulusan jurusan bisnis. Ya. Kemudian kita buat A1 union A2, gabungan A1 dan A2 adalah himpunan pelamar lulusan ilmu komputer atau bisnis. Pokoknya kita gabungkan. Ya. Kemudian A1 irisan A2 adalah himpunan pelamar yang merupakan lulusan baik komputer maupun bisnis. Nah, sekarang kita cari dulu. Ya, kita cari dulu ya. A union A1 union O2, perhatikan ada tanda seperti ini maksudnya kardinal ya. Kardinal dari himpunan A1 union A2. Kardinal itu apa? Kardinal itu banyaknya anggota himpunan ya. Oke. Kardinal dari union A1 union A2 itu sama dengan kardinal himpunan pelajar lulusan komputer A1 ya, ditambah A2 dikurangi irisannya. Ya. Oke, jadi saya dapatkan 220 ditambah 147 dikurangi 51 sama dengan 316. Nah, ini adalah mahasiswa lulusan ilmu komputer atau bisnis.
atau dua-duanya. Ya. Lalu yang tidak merupakan baik lulusan komputer maupun bisnis bagaimana ya, kita gunakan ini. Ya. Jadi 350 total pendaftar dikurangi 316. Jadi ada 34 pelamar yang bukan lulusan baik komputer atau bisnis atau keduanya. Nah, jurusan yang lain. Oke. Memahami kalimatnya ya. Jadi ada N per D cara untuk melakukan tugas. Ya, jadi tugas itu dikatakan ada N per D cara. Jika apa? Jika tugas tersebut dilakukan dengan menggunakan prosedur yang dapat dilakukan dengan N cara. Ya. Jadi tugas itu dapat dilakukan dengan N cara, dan untuk setiap W cara terdapat D cara dari N cara yang bersesuaian dengan cara W. Nah, jadi ada N per D sama dengan W. Ini mungkin seperti itu ya, ini kurang tulisannya ya. Maksudnya seperti itu. Kalimatnya seperti ini. Diartikannya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat contohnya seperti ini. Ya, jadi berapa banyak cara yang berbeda untuk menempatkan 4 orang mengelilingi meja bundar. Jadi ada meja, ada 4 orang. Nah, kita diminta untuk membuat susunan cara mereka duduk. Ya, dari 4 orang itu kita bisa membuat berapa formasi gitu ya. Kita bisa membuat berapa formasi. Ya. Nah, jika gitu ya, 2 tempat duduk dianggap sama bila setiap orang memiliki tetangga kiri yang sama dan tetangga kanan yang sama. Ya. Oke. Nah, contohnya ya, misalkan kursinya kita beri nomor ya, 1 2 3 4 ya. Kemudian satu kursi yang nomor 1, saya punya berapa pilihan? Ada 4 orang. Berarti kursi yang pertama itu ya ada 4 cara saya milihnya. Ya. Nah, kursi yang kedua, nah pilihannya tinggal 3. Berarti ada 3 cara. Nah, kursi yang kedua, ketiga tinggal 2 orang. Berarti ada 2 cara saya milih menempatkannya. Kemudian kursi yang keempat ada 1 cara. Ya. Oke, maka caranya ada 24 cara. Apa demikian? Nah, masalahnya ya tidak seperti itu ya, karena ada ketentuan bahwa kalau setiap kiri dan kanannya sama tetangganya itu dianggap cara yang sama. Jadi yang berbeda di mana? Ketika pertama kali saya memilih kursi yang pertama, ya, maka ini ada sekian cara, tetapi dari 4 cara tadi itu kalau saya sudah milih 1 orang, maka cara-cara berikutnya akan sama. Ya, akan sama. Ya. Oke. Jadi 4 cara untuk pemilihan kursi yang pertama akan menghasilkan susunan yang sama. Maka cara pengaturan duduk ada 24 dibagi 4 ada 6 cara. Ada 6 cara. Nah, kalian coba. Ya, kalian boleh coba. Ada meja, kursinya 4. Pokoknya berbeda susunan kiri kanannya, gitu ya. Nah, ada berapa cara kita menyusun formasi duduknya itu?